Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, kita harus semangat nih pagi ini karena kita akan belajar tentang IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4, bab 6 yang bertemakan tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih sama kalian, apa sih budaya itu? Perlu kalian ketahui, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2010 itu terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di tanah air kita. Nah, suku bangsa ini tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Bahkan dalam satu pulau itu kita dapat menemukan 2 atau 3 lebih bangsa atau suku bangsa yang berbeda karakteristiknya. Contohnya di Provinsi Lampung terdapat berbagai macam suku bangsa. Contohnya ada Jawa, ada Lampung, ada Sunda. Nah, ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik itu disebut ras. Nah, beragam ras di Indonesia menjadikan masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku, bangsa, agama, dan budaya. Nah, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus selalu menghargai, menghormati atas perbedaan yang dimiliki oleh negara kita. Nah, ngomong-ngomong soal budaya, apa sih contoh budaya yang ada di Indonesia? Nah, Ibu kasih tahu, salah satu contoh budaya di Indonesia adalah budaya batik. Nah, pada mulanya, batik adalah suatu budaya di Indonesia. Pada mulanya, kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Nah, batik juga merupakan kearifan lokal dan warisan budaya. Tidak hanya batik saja nih, masih banyak kearifan lokal dan warisan budaya yang kita miliki, karena negara Indonesia adalah negara yang beragam budaya, ras, suku, agama, dan kearifan lokalnya. Karena itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kearifan lokal yang sangat amat beragam dan bermacam-macam. Nah, apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Nah, contohnya dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga nih berupa hukum adat yang disepakati bersama. Nah, akan Ibu beri contoh tentang kearifan lokal atau budaya lokal yang ada di Indonesia. Contohnya itu tradisi gotong royong memindahkan rumah. Marakebola itu di tradisi mengangkat rumah yang dianut oleh masyarakat Bugis baru. Nah, Marakebola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong masyarakat Bugis baru Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di tengah masyarakat Desa Lalabota, Kecamatan Tanita Ridau, Kabupaten Baru. Nah, tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar bergotong royong untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu mengangkat rumah tersebut. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari mengangkat rumah tersebut atau memindahkan rumah tersebut adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Nah, bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah tersebut. Nah, bambu tersebut dipanggul bersama agar mempermudah memindahkan rumah tersebut. Setelah memindahkan rumah, warga yang membahu dan menyantap makanan yang telah disiapkan pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan atau ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktu untuk membantu memindahkan rumah tersebut. Nah, acara makan bersama ini merupakan bentuk ikatan silaturahmi yang erat antara warga dengan warga. Selain itu, terdapat contoh kearifan budaya lokal atau di antara lainnya, yaitu yang pertama ada produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Nah, contohnya ada nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Yang kedua ada hutan larangan adat Kanogario Rumbio. Nah, dalam masyarakat ini terdapat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Nah, mereka beranggapan bahwa kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana.
di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kilo atau berupa uang sebesar 6 juta jika melanggar. Yang selanjutnya nih ada di Papua, yaitu terdapat kepercayaan Te Aro Neweklako yang artinya alam adalah aku. Nah, mereka percaya bahwa Gunung Estrek dan Grebsberg dipercaya sebagai kepala nama tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Nah, pemanfaatan sumber daya alam pun dilakukan secara hati-hati. Jadi mereka percaya bahwa alam adalah aku. Jadi kita wajib menghormati alam dan menyayangi alam sekitar kita. Ini dapat disimpulkan bahwa fungsi kearifan lokal adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, serta memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat setempat. Selanjutnya, kekayaan budaya Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Terdapat banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah adat, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Nah, keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal mereka yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena letak Indonesia sangat strategis, oleh karenanya Indonesia mudah dikunjungi oleh para pendatang. Jadi banyak turis-turis atau warga negara asing yang datang atau berkunjung di Indonesia. Akibatnya nih, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia juga dipengaruhi oleh bangsa lain. Jadi, setiap wilayah yang ada di Indonesia itu memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Nah, dalam perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan unik, sehingga walaupun terdapat slogan di dalam lambang burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Maksudnya adalah, jadi walaupun terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, tapi semua kita tetap satu tujuan, dan kita tetap satu negara, yaitu negara Indonesia. Nah, terdapat bentuk keragaman budaya di Indonesia nih, salah satunya tentang pakaian adat. Nah, contoh di atas ada pakaian adat Kalimantan Utara, ada pakaian adat Papua, ada pakaian adat Sumatera Barat, pakaian adat dan Jawa Tengah. Jadi, faktor utama penyebab keragaman di Indonesia adalah tentang yang pertama ada kondisi kepulauan Indonesia yang letaknya secara geografis, dan yang kedua ada pengaruh budaya yang dibawa oleh bangsa lain, dan yang ketiga terdapat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang terus berkembang seiringnya perubahan zaman itu sendiri. Di dalam keanekaragaman budaya, suku, ras, agama yang terdapat di Indonesia ternyata memiliki manfaat tersendiri. Nah, manfaat keanekaragaman di Indonesia diantaranya yaitu dapat mempererat tali persaudaraan, dapat memperkaya budaya nasional menjadi aset destinasi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, jadi anak-anak kita harus melestarikan semua budaya atau kearifan lokal atau keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara melestarikan keberagaman budaya tersebut? Yang pertama adalah cintailah produk dalam negeri, cintailah produk Indonesia, musik Indonesia, dan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, saling menghormati antara satu sama lain, antara ras, antara suku satu sama lain, dan saling menghormati antara perbedaan yang terdapat di antara satu sama lain. Yang ketiga, menjaga nama baik Indonesia. Contohnya yaitu dengan seperti kita menghargai apapun yang ada di Indonesia tentang sistem ekonomi atau apapun yang ada di Indonesia. Kita harus menghargai dan menjaga nama baik Indonesia dan menjaga lingkungan atau pariwisata yang beragam di Indonesia. Jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah Indonesia merupakan negara yang terletak di dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara yang beragam tentang keanekaragaman, yaitu terdapat banyak pulau,
terdapat banyak suku bangsa, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai negara kita sendiri. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap Indonesia. Jadi hargailah satu sama lain, hormati satu sama lain, dan walaupun kita berbeda, tapi kita tetap Indonesia. Baik anak-anak, mungkin materi pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.